Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan di indikator 32.4 ya, menjelaskan definisi konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan total itu tentunya seluruh pendapatan yang diperoleh oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan pendapatan per kapita, kalau pendapatan per kapita udah tahu ya, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jadi untuk pendapatan per kapita ini, misal nih, pendapatan totalnya naik, tapi jumlah penduduknya juga bertambah lebih tinggi. Berarti di sini pendapatan per kapitanya turun karena pembaginya yaitu jumlah penduduk juga bertambah banyak. Nah, jadi dalam pembangunan ekonomi ini juga menyertakan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya. Dari kuantitas tentunya jumlah penduduknya. Karena itu jadi syarat ya, pendapatan per kapita itu harus selalu dijaga, selalu naik dengan cara di sisi lain menaikkan pendapatan nasional, di sisi lain bagaimana cara mengendalikan jumlah penduduk. Nah, supaya kita pembangunan ekonominya juga berjalan. Kemudian dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk. Nah, ini ya, Bapak jelaskan tadi ya. Hal itu juga disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Jadi kalau lebih mudahnya pemahaman struktur ekonomi itu seperti negara kita dulunya, misalnya struktur ekonominya adalah ekonomi agraris. Jadi masyarakat itu mayoritas masih mengandalkan alam dalam memperoleh pendapatannya. Di sektor-sektor pertanian, mungkin peternakan, dan sebagainya. Tapi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia sekarang sudah bergeser. Ya, pertanian ada, tapi pertanian sudah berindustri, artinya industri pertanian. Makanya di perguruan tinggi sudah banyak membuka jurusan agribisnis. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi pertanian tetap, tapi bagaimana pertanian itu tetap mempunyai nilai tambah. Jadi misal contoh dulu orang nanam rambutan, ya kan? Rambutan itu panen raya, ya dijual hanya rambutan saja, ya kan? Nah, ini akhirnya apa yang jadi korban petani rambutan? Pada saat panen raya itu harganya jadi jatuh. Nah, kemudian masuklah rambutan itu di industri pertanian, maka rambutan itu dikemas dalam kaleng. Kalau kalian ke supermarket ada tuh rambutan di dalam kaleng, contohnya seperti itu. Itu namanya industri pertanian. Contohnya nanas, banyak lagi ya. Ada nanas yang hasil pertanian yang dulu itu sulit ya, sudah dibayangkan bisa menjadi sebuah industri, sekarang bergeser. Nah, itu struktur ekonomi. Nah, nanti di kedepannya lagi struktur ekonomi itu akan berjalan terus seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi yang bisa mengubah struktur ekonomi Indonesia itu adalah sumber daya manusianya. Siapa itu? Ya kalian-kalian ini yang nanti akan menjadi sumber daya manusia masa depan. Nah ini ya, generasi yang akan datang yang akan mengubah
struktur ekonomi. Tentunya struktur ekonomi ini mengubahnya lebih maju, jangan tambah mundur. Ya, nah ini maka semangat belajar, semangat sekolah, semangat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu datangnya bukan dari orang lain, tapi dari masing-masing kalian sebagai peserta didik yang sekarang masih berjuang dalam dunia pendidikan untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kemudian selain itu, selain struktur ekonomi, maka ada pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Jadi pendapatan penduduk itu tidak terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Misalnya kalau di Indonesia itu di Pulau Jawa misalnya, nggak bisa. Itu nggak ada pembangunan ekonomi berarti. Tetapi kalau pemerataan pendapatan itu akan merata di seluruh pulau di Indonesia, tentunya pulau-pulau itu harus diciptakan lapangan kerja yang seimbang dengan pulau lainnya. Maka pilihannya adalah infrastruktur. Maka kita lihat sekarang yang dulu contoh aja, bahwa yang dulu tuh bandara yang bagus itu hanya di Jakarta, jalan tol hanya di Pulau Jawa. Sekarang infrastruktur itu akan dibuat seimbang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ibu kota negara pun pelan-pelan juga akan bergeser. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Jadi itu ya. Jadi itu pembangunan ekonomi yang sesungguhnya seperti itu. Sehingga tidak ada nanti misalnya untuk supaya hidup layak harus ke Pulau Jawa. Tidak ada. Nah, ini. Jadi itu ya. Apalagi lebih parahnya lagi, untuk supaya bisa hidup harus menjadi tenaga kerja ke luar negeri dengan kemampuan seadanya. Nah, gitu. Kalau kita ingin jadi tenaga kerja ke luar negeri ya dengan skill yang tinggi. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita bisa nanti seperti itu. Seperti orang luar negeri kerja di kita. Orang luar negeri kalau kerja di Indonesia adalah orang-orang yang memang tenaga ahli. Nah, kita nanti membayangkan, dan sekarang sudah banyak sih, ya sudah banyak, hanya mungkin kalian tidak mendetek, tapi kalau dicari di Google banyak. Ini pembangunan ekonomi. Ya. Berikutnya adalah, nah ini Bapak cuplik dari pembangunan saja, ya pembangunan. Jadi pembangunan adalah, ini Bapak kutip dari pendapatnya ahli, proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial. Nah, ternyata ekonomi itu hanya apa ya? Hanya hulu. Hulu itu ujung ya. Ternyata supaya terjadi pembangunan ekonomi itu diawali dari pembangunan seluruh sistem sosial. Sistem sosial itu adalah 24 jam kehidupan manusia. Itu di dalamnya ada yang disebut dengan sistem sosial. Nah, ini yang orang IPS paham ya. Apa saja di dalamnya? Seperti politik. Jadi kalau kita bicara politik itu jangan terus partai. Politik adalah memang di dalam politik ada partai politik, tapi politik dalam konteks negara adalah kedaulatan. Negara yang berdaulat pasti di dalamnya ada politik. Nah, gitu. Dan negara yang berdaulat itu baru bisa melakukan pembangunan ekonomi. Kalau negara kita tidak berdaulat, maka pembangunan ekonomi nggak bisa. Apa ciri khas negara berdaulat? Ya, mungkin kalian sudah belajar ya di pelajaran lain, apa di PKN, apa di sejarah. Tentunya yang pertama ya merdeka. Merdeka, kemudian merdekanya diakui negara lain, kemudian punya sistem pemerintahan, apakah demokrasi, apa kan ya. Nah, itu baru punya sistem politik yang bagus. Tapi kalau negara itu merdeka aja enggak, ya bisa dibayangkan bagaimana membangun ekonomi, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana di situ ada pertahanan, apalagi pendidikan dan teknologi. Jadi
proses perubahan, tentunya perubahan ini adalah perubahan yang lebih baik ya, mencakup seluruh sistem sosial, ya, kehidupan manusianya aman, kita merasa 24 jam itu hidup di tengah masyarakat dengan baik, komunikasi baik, ya, terutama komunikasi ya, komunikasi dengan sesama tentunya, sehingga kalau komunikasi baik kita nyaman, ya. Sulit dibayangkan jika orang-orang sekitar kita adalah musuh kita, maka berjalan keluar rumah pun kita seperti ada yang mengancam seperti itu. Nah, karena sistem sosial kita sudah terbangun baik, maka berjalan dengan mudah. Kemudian infrastruktur pertahanan. Pertahanan ini tentunya pertahanan konteksnya dari yang paling kecil, yaitu diri kita. Jadi kita itu punya pertahanan kalau kita sehat. Nah, ya tak? Sehat, kita punya pertahanan dari penyakit, dan terus yang lebih luas sampai yang paling tinggi adalah pertahanan dari ancaman negara lain, baik ancaman itu tersirat maupun ancaman yang sifatnya tersurat. Nah, gitulah bahasanya itu ya. Jadi itu pertahanan. Jadi kalau kita sendiri misal di penduduk Indonesia itu secara pribadi pertahanannya rapuh, punya orangnya itu nggak pada sehat, maka secara makro, secara negara juga pertahanannya rapuh. Nah, ini maka dalam kalian menjaga kesehatan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi tentunya untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu negara kita. Kemudian proses ini juga pembangunan di pendidikan. Nah, pendidikan ini sangat-sangat penting. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan pendidikan itu nggak penting, pendidikan itu hanya sekedar mencari nilai, ya, ABCD misalnya seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi proses pendidikannya adalah proses pendidikan yang sifatnya informal, keluarga misalnya. Dari keadaan lahir, proses pendidikan itu sudah berjalan. Sulit dibayangkan jika kalian lahir di keluarga yang sama sekali tidak melihat pendidikan itu sesuatu yang vital, sesuatu yang penting. Sulit dibayangkan pada usia-usia produktif kalian bentuknya seperti apa. Tentunya ini tidak terjadi di keluarga kalian. Buktinya kalian dikawal sampai sekarang dalam pendidikannya. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini adalah produk dari pendidikan. Jadi di pendidikan itu di endingnya adalah bagaimana pengembangan teknologi. Kemudian kelembagaan itu adalah lembaga-lembaga baik itu negara maupun lembaga-lembaga swasta, pemerintahan maupun kelembagaan yang sifatnya dunia usaha itu ada kepastian. Nah, kepastian itu tentunya ada perlindungan baik berupa undang-undang maupun perlindungan atau pelayanan-pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian terakhir adalah terkait dengan perubahan budaya. Nah, budaya ini adalah budaya, kita tahu budaya adalah kebiasaan yang sudah berlangsung terus-menerus. Nah, budaya-budaya ini tentunya ada budaya yang sifatnya dia mendorong pembangunan, ya, bagaimana tapi ada budaya-budaya yang sudah dilakukan kebiasaan oleh generasi sebelumnya yang kebiasaan itu tidak mendorong pembangunan. Nah, ini tentunya kalian tahulah misalnya ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak mengubah, ya, tidak mendukung proses perubahan dari sistem yang di atas tadi, tentunya pelan-pelan kita harus hilangkan. Nah, ya ini ya. Jadi tidak semua budaya itu mendukung pembangunan. Maka yang terbaik karena kalian sudah belajar, tentunya budaya-budaya yang tidak mendukung pembangunan, kalian pelan-pelan hilang. Misalnya kalau di bahasa kalian budaya malas, nah gitu ya. Walaupun budaya malas ini juga bukan budaya generasi sebelumnya mungkin. Itu hanya kamu keciptaan aja ya. Karena kamu kebiasaan malas dari SD sampai sekarang sehingga menjadi budaya. Nah, itu kan nggak dukung pembangunan. Ya, jadi budaya-budaya yang ada di masyarakat tentunya diharapkan budaya-budaya itu dapat mendukung proses perubahan.
Ya, berikutnya ini Bapak ambil dari Google ya. Saya akan lihat. Ini pembangunan. Pembangunan itu seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya, ini semula orang makan dengan kondisi seperti ini. Ini ada di Indonesia. Bahkan sekarang pun masih ada. Ya, nah ini tentunya kita harus prihatin. Tapi dengan adanya proses pembangunan, maka bedanya di sini. Jadi yang dulunya makannya di mana ya? Kalau kita lihat, kita bayangkan rumahnya juga reot ya, nggak pakai baju atau di mana. Jadi proses perubahan yang terencana, yang dijalankan secara berkesinambungan untuk kehidupan yang lebih baik. Ya. Kemarin kita udah merdeka 76 tahun ya. Tapi apakah kita sudah pembangunannya sudah merata dari Sabang sampai Merauke, dari daerah yang terluar dan apa tuh istilahnya ya 3T ya, 3T. Juga belum, ternyata belum 76 tahun. Maka ini akan berkesinambungan, artinya suatu saat kalian akan menjadi pelaku-pelaku dalam proses pembangunan ini, maka tidak ada pilihan dalam perjalanan hidup kalian, kalian harus sukses. Karena kalau kalian nggak sukses, kalian nggak bisa menjadi pelaku-pelaku dalam proses pembangunan di Indonesia. Kemudian Bapak tambahkan lagi nih ya, ini mudah-mudahan menambah wawasan kita ya. Awalnya pembangunan dimaknai sebagai usaha meningkatkan pendapatan per kapita, ya kan? Atau populer disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini awalnya kalau ekonomi tumbuh berarti ada pembangunan, ya. Kemudian yang kedua, peningkatan pendapatan per kapita diharapkan, ya, harapannya ya, masalah-masalah seperti pengangguran, ya, kalau udah nganggur pasti miskin, ya kan. Kemudian ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi dapat dihilangkan. Ketimpangan distribusi itu pemerataan, tadi udah Bapak jelaskan. Pemerataan pendapatan ini penting, ya. Makanya kalau terjadi ketimpangan, yang kita lihat adalah ada daerah-daerah yang minus bahasanya. Tapi ya tidak semata-mata, misal di suatu daerah sebelahnya rumah mewah, sebelahnya gubuk reot. Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan rumah mewahnya, tidak bisa. Kita harus analisa lebih jauh. Mungkin yang rumah mewah itu perjalanannya sudah cukup panjang. Mungkin dulu sebelumnya dia juga miskin. Mungkin ada cerita gitu ya. Dengan kegigihannya, dengan semangatnya dia bisa keluar dari kemiskinan itu. Nah, yang sebelah gubuk reot itu mungkin dulu orang mampu, tapi karena zona nyaman, dia mampu maka dia tidak meningkatkan kualitas SDM-nya. Mungkin seperti itu. Itu banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, bagi kalian yang sekarang masih dalam berkutat dengan kemiskinan, jangan patah semangat ya, karena harus keluar dari kemiskinan itu, supaya nanti kalian tidak menjadi bagian dari ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, ini harus dihilangkan dalam pembangunan ekonomi, dan menghilangkan itu ternyata sulit. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka, kita belum, walaupun perubahannya sudah cukup banyak. Ini teori-teorinya, ini hasil pemikiran ya. Ini kemarin di video pembelajaran sebelumnya ada Bapak sampaikan. Meskipun banyak varian pemikiran atau teori, pada dasarnya mereka sependapat bahwa kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal kapital. Jadi kalau pengen ada pembangunan ekonomi, tentunya kita kalau nggak bisa mengadakan modal sendiri dari Indonesia, kita harus menarik modal-modal asing supaya bisa berinvestasi di Indonesia. Dan ini sudah dilakukan, dan ternyata dampaknya pembangunan ekonomi cukup bagus, terbukti dengan COVID-19 yang sekarang ini kita mampu keluar dari zona
pertumbuhan ekonomi minus. Dengan posisi sekarang pertumbuhan ekonomi berkisar 3%, yang sebelumnya sampai minus 5%. Ini kita komitmen dengan pembentukan kapital ini. Namun dalam perkembangan pemikiran, ya selain modal tentunya sumber daya manusia tetap menjadi penting. Ya, karena begini, modal-modal asing yang masuk ke Indonesia, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka selamanya yang akan mengelola itu adalah orang-orang asing. Nah, ini sekarang kenapa kok didatangkan orang asing? Karena tenaga ahli kita banyak yang belum mampu. Ya. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa merebut investasi yang sudah ditanamkan di Indonesia itu, pilihannya adalah sumber daya manusia kita harus lebih baik, harus mampu menjalankan teknologi-teknologi modern yang sudah masuk ke Indonesia dengan susah payah. Nah, nanti kalau enggak, ya selamanya akan dikuasai oleh asing. Gitu. Nah, tujuan pembangunan ekonomi ya. Jadi tadi pembangunan ekonomi tujuannya ini ya, ada peningkatan GDP per kapita, meningkatkan standar kesehatan hidup. Nah, kesehatan ini harus ada standarnya ya. Kemudian yang jelas kemiskinan berkurang dan lingkungan hidupnya ini tetap terjaga. Nah, ini. Jadi kalau pembangunan ekonomi tidak tercapai berarti tujuannya belum. Karena ini yang vital di sini. Baik, demikian pembahasan indikator 3.2.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.